Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknologi Produksi Tanaman Pangan, kita bertemu dalam video pembelajaran dasar-dasar agronomi dengan judul Kultur Teknis Budidaya bersama Ibu Insinyur Nathan Elita MP. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah saudara tahu tentang kultur teknis budidaya di dalam dasar-dasar agronomi? Nah, untuk itu kita harapkan saudara itu mampu nanti menjawab pertanyaan setelah video pembelajaran ini, yaitu pertama, saudara mampu mengetahui penggunaan bibit unggul. Yang kedua, mengetahui penanaman dan penyiraman. Yang ketiga, mengetahui pemeliharaan dalam budidaya tanaman. Persiapan bibit benih sebelum tanam atau bibit unggul yang harus diketahui adalah benih yang digunakan berlabel atau bersertifikat. Benih bermutu meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani padi. Varietas unggul memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi wilayah dan keinginan pasar. Varietas unggul mempunyai keunggulan seperti potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, toleran terhadap tekanan lingkungan. Dan selanjutnya, benih bermutu atau varietas unggul, bibit sehat, vigor tinggi, dengan perakaran banyak, bibit lebih cepat tumbuh, dan bibit tumbuh seragam. Penanaman yang harus diketahui adalah persiapan bibit atau benih sebelum tanam atau bibit unggul. Yang kedua, waktu menanam. Yang ketiga, cara menanam. Berikutnya, waktu untuk menanam. Yang harus diketahui adalah musim. Apa musim hujan atau kemarau, tergantung pada jenis tanaman. Yang kedua, waktu penanaman pagi atau sore hari. Dan ketiga, kapan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, cara menanam. Yang pertama, melalui persemaian. Caranya, pemberian pupuk organik dicampur rata pada lubang tanam. Yang kedua, melepaskan wadah persemaian atau bimbungan. Yang ketiga, akar tunggang tidak boleh terlekuk atau bengkok dan harus lurus. Yang keempat, padatkan tanah dengan jari tangan, condong ke arah akar. Yang kelima, ditanam sebatas layar akar dan disiram. Yang ketujuh, pada musim hujan, permukaan tanah dicembungkan. Pada musim kemarau, permukaan tanah dicekungkan dan memberi atau memasang pelindung. Persemaian harus ditentukan tempat atau lahan penyemai benih atau bahan perbanyakan vegetatif dipelihara sampai dapat dipindahkan ke tempat penanaman. Tanaman yang disemaikan dapat berupa padi sawah, tanaman buah-buahan, dan tanaman sayuran. Persemaian padi dapat berupa persemaian basah, yaitu dilakukan pada lahan sawah, digenangi. Yang kedua, persemaian kering dilakukan pada lahan kering. Dan ketiga, persemaian terapung dilakukan pada lokasi lahan yang berair. Persemaian buah-buahan dapat dilakukan dengan pendedaran benih, kemudian dipindahkan ke dalam pot pemeliharaan, dan selanjutnya dipindahkan ke dalam pot bibit. Persemaian sayuran dapat berupa pendedaran benih, kemudian dilakukan pembumbungan pada polybag, dan dilakukan penanaman ke lapangan. Penanaman langsung dari benih dapat berupa sistem sebar merata pada lahan, kemudian sistem jarak tanam. Pada sistem sebar merata, pupuk organik dicampur rata dengan tanah. Benih disebar secara merata untuk memudahkan dan meratakan penaburan benih. Benih dicampur dengan tanah atau pasir yang kering dan halus. Benih disebar secara merata pada barisan-barisan tanam dan ditutup dengan tanah halus. Sistem jarak tanam. Pertama, pemberian pupuk kandang pada barisan tanam atau ditabur secara merata. Yang kedua, penanaman dengan sistem tubal. Yang ketiga, tutup dengan tanah halus. Cara penanaman. Yang pertama, dengan tugal, yaitu dilakukan pada lahan kering dengan menggunakan alat tugal. Yang kedua, disebar, ini dilakukan pada tanaman sayuran. Yang ketiga, secara larikan, dibuat larikan. Dan keempat, dengan lubang tanam. Cara pengaturan tanaman ada 4. Yang pertama dengan bersangkar, yang kedua dengan segitiga, yang ketiga berjajar sistem rel kereta, dan keempat berjajar rapat dalam barisan.
Penanaman dengan sistem lubang tanam keuntungannya: 1. Menampung bahan organik agar tanah pada lubang tanam dalam keadaan lembab. Yang kedua, memberi ruang lingkup pertumbuhan akar yang baru. Yang ketiga, menampung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman baru. Manfaat pembumbungan: yang pertama, membantu pertumbuhan kecambah agar lebih baik. Yang kedua, menghemat penggunaan benih. Yang ketiga, mencegah stagnasi sewaktu bibit dipindahkan ke lapangan. Dan keempat, memudahkan penyeleksian bibit. Keuntungan persemaian: yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan. Yang kedua, dapat memilih lahan yang subur. Yang ketiga, tidak tergantung musim tanam. Yang keempat, waktu dipercepat atau diperlambat tergantung kebutuhan. Lima, dapat dilakukan seleksi terhadap bibit, dapat digunakan untuk menyimpan bibit, dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk menyisip atau menyulam. Teman persemaian: memindahkan bibit dari persemaian ke lapangan dapat mengakibatkan stagnasi pertumbuhan, menambah biaya produksi, dan memerlukan keahlian atau keterampilan. Hutan benih tergantung pada luas lahan yang akan ditanami, daya kecambah benih, risiko kematian di persemaian, cara persemaian yang dilakukan. Benih sebelum disemai dapat dilakukan secara perendaman dengan air, pelakuan dengan air panas atau uap panas, pelakuan dengan zat kimia, dan pelakuan secara mekanis. Pemilihan lokasi persemaian dekat dengan lahan penanaman, lahannya subur, dekat dengan sumber air, mudah diamati, jauh dari jangkauan gangguan binatang atau ternak. Syarat membuat persemaian: arah membuju dari utara ke selatan, pengolahan tanahnya harus sempurna, ukuran harus optimal sesuai dengan kebutuhan, diberi atap atau naungan, melindungi kecambah dari cahaya matahari, melindungi kecambah dari air hujan yang keras, dan untuk mengurangi penguapan. Bahan naungan dapat berupa tiang bambu atau kayu, pelindung alam atau pohon pelindung, dan atap plastik atau daun kelapa atau daun rupiah atau alang-alang. Macam-macam persemaian dapat berupa: satu, bedengan, kedua, keranjang bambu, yang ketiga, kantong plastik, empat, kotak kayu atau bambu. Sedangkan media semai itu dapat berupa campuran tanah humus dibanding pupuk organik atau kompos pupuk kandang berbanding 1:1. Pemeliharaan persemaian dapat berupa: satu, penyiraman, yang kedua, penyiangan dan pengemburan tanah, yang ketiga, penyisipan, keempat, pemupukan, yang kelima, pengendalian hama dan penyakit, dan keenam, pengaturan atau pelindung naungan. Penyiraman dengan tujuan mengganti benih atau bibit yang tidak tumbuh atau kurang baik tumbuhnya. Yang kedua, mengganti benih atau bibit yang terserang oleh hama dan penyakit. Yang ketiga, menyeragamkan pertumbuhan tanaman, dilakukan jika tanaman yang tidak tumbuh atau mati besar lebih kurang 10-25%. Jika mati besar dari 40%, maka semua tanaman diganti. Penjarangan dapat dilakukan jika penanaman benih lebih dari 2 benih per lubang tanam. Yang kedua, biasanya dilakukan pada tanaman radis atau wortel sehingga jarak antar tanaman 5-10 cm. Pengairan: air diperlukan sebagai media hara tanaman. Yang kedua, pengatur metabolisme tanaman. Yang ketiga, untuk proses fisiologis tanaman. Tujuan pengairan: mengganti air yang sudah banyak menguap pada siang hari, mengembalikan kekuatan tanaman kepada keadaan tanaman di malam hari, menambah air terhadap tanaman yang kekurangan air. Pengairan tergantung pada jenis tanaman, keadaan cuaca, dan umur tanaman, keadaan tanah. Cara pengairan: yang pertama, dapat mengalirkan air ke lahan, yang kedua, mengenangi lahan, yang ketiga, menyiram dengan alat, misalnya dengan menggunakan gembor. Penyiangan: tujuannya mengurangi persaingan dengan gulma atau tumbuhan pengganggu terhadap unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Yang kedua, mengurangi serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, memberantas gulma yang masih terhidup. Yang keempat, memberi kesempatan pada tanaman agar dapat tumbuh baik. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada suatu tempat areal budidaya yang tidak diinginkan dan bersifat kompetitif terhadap tanaman pokok. Cara melakukan penyiangan ada secara manual, mekanis, kultur teknis, dan secara pengajiran atau pemasangan lanjaran. Untuk tanaman yang tumbuhnya merambat seperti kacang buncis, kacang panjang, kacang kapri, dan kecipir. Untuk tanaman-tanaman yang batangnya lemah sehingga kurang mampu menahan buah seperti tomat, cabai, dan lain-lain. 3. Untuk tanaman yang merambat yang dikhawatirkan kualitas buah menjadi rendah, misalnya mentimun, semangka, melon, anggur, dan lain-lain. Pemasangan tergantung pada jenis tanaman. Kacang-kacangan umur 1-2 minggu, tomat, cabai umur 2 minggu setelah tanam, mentimun, semangka, melon umur 2-3 minggu setelah tanam, dan anggur umur 4 bulan. Demikianlah video pembelajaran kali ini untuk kultur teknis budidaya sehingga saudara dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Berikutnya, bisa saudara menjawab latihan yang ada pada slide ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.